Selamat pagi anak-anak, puji Tuhan kita boleh bersama-sama berkumpul kembali di tempat ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, kami mau merenungkan kebenaran-Mu. Tuhan tolong pimpin kami, beri kami hati yang mau belajar, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang anak-anak terang. Ya, siapa yang di sini tidak tahu apa fungsi dari terang? Ya, kemarin kita tahu ya kalau di siang hari itu mati lampu. Gimana perasaan kalian ketika mati lampu? Sinyal nggak ada, ya kan? Terus apa lagi? Kira-kira ketika mati lampu juga tidak bisa memasak menggunakan rice cooker, atau kita tidak bisa menyetrika baju kita, ya. Dan masih banyak lagi kerugian ketika mati lampu. Demikian juga ketika kita hidup sebagai anak Tuhan. Ketika kita hidup di dalam dunia ini sudah tercemar oleh dosa dan dikuasai oleh kegelapan. Setiap tindakan manusia, setiap tindakan orang-orang sekitar kita, bahkan kalau kita melihat berita, banyak orang yang saling membunuh, banyak orang yang bertengkar, banyak orang yang berkelahi, banyak orang yang saling menjatuhkan. Bahkan di lingkungan sekitar kita bisa melihat betapa banyaknya kejadian-kejadian yang tidak terduga dalam hidup kita. Ya, jadi dunia ini penuh dengan kegelapan. Lalu bagaimana respon kita sebagai anak-anak terang? Ya, kalau kita sudah dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak terang Tuhan, maka kita juga akan dimampukan menjadi contoh dan teladan bagi keluarga kita maupun masyarakat. Pagi hari ini kita akan membuka di dalam Efesus 5 ayat yang ke-1 sampai ke-10. Saya akan membacakannya dan nanti mohon anak-anak menyimaknya ya. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Di percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Ya, itulah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada beberapa poin yang akan kita soroti sebagai bentuk nyata penerapan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang menjadi poin pertama adalah menjadi penurut Allah yang hidup dalam kasih. Ya, bagaimana kita bisa menjadi seorang yang taat, yang nurut? Siapa di sini yang di rumahnya susah sekali disuruh orang tuanya? Ya, kalian sendiri bisa menjawabnya ya. Ibu tidak bisa menghakimi satu persatu. Kamu si Joko belum pernah bantu orang tua, atau kamu si Pak Ijo kamu belum pernah bantu orang tua. Saya nggak bisa menghakimi demikian. Tapi saya percaya setiap dari kita, bahkan ibu sendiri, pernah menjadi seorang anak yang tidak taat, yang tidak nurut dengan orang tua. Ya, apakah dengan kita hidup demikian kita sudah menjadi terang bagi keluarga kita? Ya, jangan-jangan ketika kita tidak menurut, ketika kita tidak taat, bahkan ketika kita memberontak,
sebenarnya kita sedang mendukakan hati orang tua kita, mendukakan hati guru-guru kita, dan mendukakan hati orang-orang yang melihat kita. Padahal mereka melihat kita adalah anak Tuhan. Ya, poin pertama di dalam Efesus 5 ayat yang ke-1 ditegaskan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Gampang atau mudah, tentu ini adalah hal yang harusnya kita pelajari bersama-sama. Sepanjang hari kita berjuang, bergumul, bahkan kita berusaha untuk melakukannya. Tentu nggak mudah, ada kalanya kita jatuh, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita terlena dan jatuh terus-menerus. Kita wajib dan kudu bangkit, ya, bahasa Jawanya kudu. Kita wajib bangkit dan kita melihat kepada Allah. Allah yang setia, Allah yang sudah taat, ya, kepada Bapaknya, rela datang ke dunia, mati di kayu salib. Itu adalah bukti ketaatan Allah, bukti bahwa Yesus sendiri sudah menjadi teladan buat kita sebagai seorang pribadi yang menurut, ya, kepada kehendak Bapaknya. Oleh karena itu, poin pertama ini adalah menjadi penurut Allah yang hidup dalam kasih. Mungkin ini tidak mudah, tapi Ibu ingin kita sama-sama belajar di sini. Ya, Ibu ingin memberikan challenge ke kalian ketika nanti kalian melihat poin ini. Ya, hari ini, sepanjang hari ini, sebelum kalian memulai aktivitas kalian, ya, ketemu dengan orang tua kalian, lalu kemudian minta maaf kepada mereka, kemudian cium orang tua kalian, ya, bilang mak, pak, atau bu, pak, atau mama, atau ayah, atau mama, papa, saya minta maaf, saya mungkin banyak kesalahan, tapi saya mulai hari ini saya mau mengasihi mama papa, saya mau mengasihi bapak ibu, saya mau menjadi anak yang nurut, anak yang taat. Ya, ini adalah challenge yang saya berikan. Coba kalian nanti di bagian refleksi yang kalian berikan kepada wali kelas, ya, bagaimana perasaan kalian setelah kalian melakukan hal ini. Ya, mungkin ini nggak mudah untuk sebagian besar orang, tapi saya percaya pasti ada pemulihan di dalam keluarga ketika kita mau menjadi anak-anak terang, anak-anak yang nurut kepada orang tua. Ya, yang kedua adalah bersedia diterangi dengan menjauhkan sisi gelap dalam hidup ini. Ya, dalam hidup ini tentu banyak sekali hal-hal yang hadir, ya, dalam kehidupan kita, media sosial, ya, media elektronik, bahkan video-video porno, bahkan apa hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sering secara nggak langsung kita menontonnya, ya, dari status-status teman kita, atau mungkin dari kita sengaja mencarinya, atau mungkin kita sering sekali mencari sisi gelap itu sendiri. Ya, temennya ngerokok pengen ikut ngerokok, temennya minum tua pengen ikut minum tua, ya. Hal-hal demikian menunjukkan bahwa diri kita belum siap untuk diterangi oleh kebenaran Tuhan. Ketika kita menjadi anak-anak terang, maka kita harusnya siap, bersedia diterangi dengan cara apa? Menjauhkan diri dari sisi-sisi gelap dunia ini. Kita mau menjadi pribadi yang berbeda dengan teman-teman kita di luar sana. Kita menjadi pribadi yang tidak sama lagi, tapi kita menjadi pribadi yang bisa menjadi teladan. Kita bisa menjadi anak-anak yang sungguh bisa mempengaruhi orang-orang lain, ya, dengan cara dan gaya hidup kita. Lanjut, yaitu yang ketiga, sebagai anak-anak terang tentunya kita harus memancarkan terang itu sendiri. Bagaimana cara kita sebagai anak Tuhan bisa memancarkan terang? Ya, tentunya dengan cara sikap hidup kita. Dengan kita mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita, dengan kita mengerjakan bagian-bagian kita di sekolah, ya, tanggung jawab kita mungkin ada yang jadi ketua kelas, sekretaris, atau mungkin menjadi anggota pun, tapi kita bertanggung jawab dengan tugas-tugas kita. Itu menunjukkan bahwa kita sedang memancarkan terang Kristus. Kita tidak memberontak ketika kita dinasehati guru kita atau orang tua kita. Kita menjadi anak yang mau belajar, mau berubah, tidak memberontak dan menyalahkan orang lain. Ya, hal-hal demikian menunjukkan bahwa hidup kita ini sedang berjuang menjadi terang buat orang-orang sekitar kita. Tentu hal ini tidak mudah, tapi Ibu percaya di antara kita semua diberi kemampuan, kekuatan oleh Roh Kudus untuk menjadi anak-anak terang, ya. Karena Tuhan sendiri terang yang sejati itu ada di dalam hati kita
Dan Dia akan memampukan kita juga menerangi orang-orang sekitar kita. Kita akan diberikan kekuatan, kita akan diberi kemampuan untuk menjadi teladan, dan sikap hidup kita menjadi berubah. Ya, ada pertanyaan di sini. Sisi gelap apa yang masih kamu simpan sampai saat ini? Saya percaya tidak hanya ibu saja, tetapi kita semua. Kita memiliki sisi gelap, dan sisi gelap itu mungkin membuat hati Tuhan berduka, membuat kita sendiri malu, membuat orang tua kita bersedih dan kecewa. Lalu, apa respon kita setelah kita mendengarkan devosi pagi hari ini? Apakah kita mau terus hidup di dalam sisi gelap itu? Atau kita mau korek-korek itu dan kita mau serahkan itu kepada Tuhan? Kita mau katakan, Tuhan, ini sisi gelapku, Tuhan tolong ambil ini. Tuhan terangi hatiku, pikiranku, ubahkan aku. Apakah kita mau ambil komitmen itu? Ketika kita mau ambil komitmen itu, saya percaya dan yakin dengan sungguh, ya, kita akan dimampukan setiap hari untuk berjuang menjadi anak-anak terang. Walaupun ini tidak mudah, tapi saya percaya sebagai seorang pribadi yang takut akan Tuhan, sebagai seorang pribadi yang cinta dan mengasihi Tuhan, bahkan yang mengenal pribadinya dengan dalam dan intim, nah kita akan dimampukan. Kita akan diusahakan untuk setiap hari, ya, bergumul, ya, mungkin dengan dosa-dosa kita, tapi kita terus diingatkan. Puji syukur, ya, inilah kebenaran firman Tuhan, menjadi anak-anak terang. Kiranya ini menjadi kekuatan baru untuk kita menjalani hidup hari ini. Jangan lupa challenge yang Ibu berikan, ya, yaitu minta maaf kepada orang tua, kemudian cium orang tua kalian. Lalu coba kalian nanti kasih tahu refleksi kalian kepada wali kelas. Adakah hal yang terjadi di dalam keluarga kalian? Ibu percaya jika itu dimulai dari kalian, ya, akan ada pemulihan dalam keluarga-keluarga. Dan Natal kali ini bukan Natal yang sembarangan, tapi Tuhan hadir benar-benar lahir di dalam keluarga kita. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan yang baik, sungguh kami bersyukur kami sudah merenungkan kebenaran-Mu. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak terang. Tuhan tolong mampukan kami melakukannya. Kami mau Tuhan dimulai dari keluarga kecil kami. Biarlah kehidupan kami membawa damai bagi keluarga kami. Lahirlah di dalam keluarga kami Tuhan. Pulihkan keluarga kami sehingga kami benar-benar merasakan Natal ini adalah Natal yang menyenangkan, Natal yang benar-benar diberkati oleh Tuhan, sehingga ada pemulihan di keluarga-keluarga dan orang-orang bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Terima kasih Tuhan, kami mau hidup dalam ketaatan, kami mau menjadi penurut-penurut firman-Mu, kami juga mau Tuhan bersedia diterangi oleh kebenaran-Mu senantiasa, dan kami juga mau menjadi teladan, yaitu menjadi terang, memancarkan terang buat orang-orang sekitar kami. Mohon Tuhan beri kekuatan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.